prinsipnya semuanya tadi bagus seperti kata Kak Paul Saurian, bagus tentunya semua, tetapi lagi-lagi karena ini lomba dan ada kriteria, tentu kami akan menilai berdasarkan kriteria itu. Dan dari kriteria itulah kemudian kami menemukan beberapa catatan. Saya juga akan membacakan beberapa catatan yang menurut saya menjadi catatan penting juga lah. Karena pertama itu persoalannya adalah vokal, itu ya adik-adik ya, anak-anakku ya. Jadi vokal membaca puisi itu bukan, saya banyak sekali menemukan bukan teriak-teriak itu loh. Bukan teriak-teriak. Karena kalau kita berteriak-teriak, kalau sempat puisinya panjang itu habis suara itu. Maka Bapak Ibu guru pembimbing perlu juga diberi pemahaman kepada anak-anak kita itu bagaimana teknik mengolah vokal, teknik pernapasan. Jadi kalau misalnya hanya teriak-teriak, baca puisi itu teriak-teriak, nanti kasihan kita suaranya. Banyak sekali saya lihat anak-anak kita tadi dipaksakan suaranya dengan menggunakan pernapasan dada. Akhirnya kerongkongannya itu akan kering dan bahaya juga kalau itu dipaksakan terus. Jadi baca puisi itu bukan berarti harus teriak-teriak, dipaksakan suaranya sampai keluar habis suara. Setelah itu tak bisa bercakap gitu kan. Kan sayang juga kan. Jadi ada tekniknya. Makanya saya setiap jadi juri saya selalu ingatkan kepada Bapak Ibu guru, kalau bisa jadikan latihan baca puisi ini ekskul di sekolahnya. Jadi tidak ketika lomba baru latihan gitu. Di sebelah saya ini Bu Siti ini dulu guru dia. Baca puisi itu jadi ekskul di sekolahnya. Dan hampir setiap tahun lomba tingkat baca puisi tingkat nasional itu hampir setiap tahun anaknya yang mewakili Riau. Kebetulan saya selalu dipercayakan menjadi juri. Karena memang dia tidak besok mau lomba, hari ini cari anak, malam langsung latihan, besok langsung ikut lomba. Dan itu kelihatan Bapak Ibu guru pembimbing anakku sekalian. Itu kelihatan sekali siapa yang sudah lama latihan, siapa yang baru semalam latihan, siapa yang tak pakai latihan-latihan, itu nampak di atas panggung gitu ya. Jadi saya menyarankan jadikan pembacaan puisi ini, pelatihan ini jadikan ekskul. Karena banyak sekali event lomba baca puisi di Riau maupun di tingkat nasional. Gitu. Sayang kalau ini dilewatkan. Nah kemudian yang penting itu juga Bapak Ibu guru pembimbing, anak-anakku sekalian, jangan sampai over penghayatan, over mimik. Puisinya enggak perlu sampai sakit sekali, tapi kok wajahnya itu menderita sekali gitu. Itu juga menurut kami itu menjadi kurang tepat. Meskipun bagus, ekspresinya bagus, tetapi puisinya tak minta itu. Anak kita baru baca judul, wajahnya dibuat menderita gitu ya. Belum baca lagi teksnya. Pada judul itu tampaknya sulit sekali lah menghabiskan satu puisi dengan ekspresi yang diburuk-burukkan. Tidak begitu juga ya baca puisi ya Bapak Ibu. Kecuali memang kehendak puisinya begitu. Tapi saya lihat dari pilihan puisi-puisi itu tidak adalah tapi puisi yang di dalamnya itu harus anak-anak sampai apa ya, saya kasihan kali nengok sampai macam nak keluar biji mata itu membaca puisi. Tidak mesti begitu juga Bapak Ibu. Jadi maka tadi saya sampaikan di awal itu adalah coba dulu kita bedah puisinya dengan anak-anak. Ini puisinya maunya apa? Apakah mesti memang sampai memburuk-burukkan wajah gitu ya? Mohon maaf tapi itu penting saya sampaikan. Karena berkali-kali di momen-momen lomba itu sering sekali misalnya saya menemukan anak-anak yang dipaksakan untuk memburuk-burukkan wajah dalam membaca puisi. Nah kemudian jadi baca puisi ini sebenarnya satu kesatuan ya anak-anakku sekalian ya. Dia tampak antara gerak tubuh dengan ekspresi. Ada banyak misalnya gerak tubuhnya tak sejalan dengan ekspresi. Karena ketahuan itu geraknya dihafal gitu ya. Jadi gerak tangan pas baik ini nanti gerak tangannya gini. Gerak tangan pas baik ini nanti ke atas. Sehingga ketika membaca itu gerak tangan dengan ekspresi tak sejalan. Dia tak menjadi satu kesatuan. Sama seperti kita berbicara. Kan kita berbicara ini tanpa natural saja kan. Nah bagaimana juga di atas panggung itu juga dibuat bagaimana menghayati puisi dengan bahasa tubuh yang ditawarkan itu juga menjadi satu kesatuan gerak. Jadi banyak sekali misalnya kami menemukan geraknya itu tidak memperkuat apa yang dia baca gitu ya. Bahasa tubuhnya tidak mendukung apa yang dia ekspresikan karena terlihat hafalan gitu. Nah itu juga menjadi catatan penting menurut saya. Nah kemudian secara pribadi karena saya laki-laki, saya sedikit kecewa karena ada banyak peserta laki-laki yang ketika membaca puisi jadi feminim sekali. Misalnya sampai nangis seperti itu. Apa karena saya pikir mungkin karena yang melatihnya guru perempuan. Jadi kasihan anak kita yang laki-laki seharusnya bisa membaca puisi dengan tegas. Jadi cengeng itu. Karena saya laki-laki, jadi saya agak kecewa juga. Kenapa lah anak ini ganteng-ganteng udah tekar-tekar baca puisinya. Seduh-seduh baca puisi.
oleh Cik Siti, makanya penting sekali Bapak Ibu guru pembimbing, kita lihat juga anak kita ini kemampuannya apa. Anak kita ini sukanya apa. Sebaik-baik kita membimbing anak kita membaca puisi atau proses seni adalah kita mengetahui dia punya potensi apa. Jadi tidak menarik juga kita paksakan dia dengan kehendak kita gitu ya Bapak Ibu. Saya kasihan anak laki-laki yang ganteng-ganteng, gagah-gagah tadi baca puisinya itu terseduh-sedan gitu ya. Kayaknya jadi feminim kok, jadi cengeng sekali anak-anak zaman sekarang gitu. Tapi barangkali itu juga perlu dipikirkan. Jadi lihat juga kalau anak kita laki-laki kenapa tak baca puisi dengan tegas. Meskipun puisi itu puisi religi. Laki-laki cara mengekspresikannya puisi religi itu bisa juga dengan ketegasan yang takzim. Tak mesti harus terseduh-seduh. Nah, persoalan terakhir adalah menangis. Menangis ini juga Bapak Ibu, anak-anakku sekalian hati-hati. Karena kita bukan lomba menangis. Kita lomba baca puisi. Itu ya. Karena kalau udah menangis, tak terkontrol, artikulasinya kena. Tak jelas lagi apa yang diucapkan. Saya dulu pernah jadi juri, diprotes sama ibu gurunya. Anaknya udah nangis kok tak menang Pak. Saya jawab, Bu, ini bukan lomba menangis Bu. Ini lomba baca puisi. Jadi bukan berarti mentang-mentang nangis harus juara, tidak. Kadang-kadang anak kita saking menangisnya tak terkontrol lagi kan. Tak jelas lagi artikulasinya entah kemana, intonasinya entah kemana. Yang terdengar tuh hanya yang menangis jadinya. Jadi hati-hati juga. Silakan punya penghayatan yang dalam. Kalaupun menangis, hati-hati. Jangan sampai tidak kontrol. Kalau tidak kontrol, pasti artikulasinya kena, diksinya kena. Kena semua itu. Saya kira itu Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang menjadi catatan. Catatan ini hadir karena ini perlombaan. Kalau ini para dibaca puisi saja, semuanya sudah bagus. Semuanya sudah mengekspresikan dengan baik. Itu ya. Jadi jangan sampai berkecil hati yang tidak menang. Jangan sampai tahun depan trauma tak mau lomba lagi. Jangan nak. Ini Kak Siti, ini Kak Mur, saya juga pribadi dulu juga ketika seumur kalian itu pemburu lomba baca puisi. Nggak kira kalah, nggak kira menang, pokoknya kami ikut saja. Karena banyak ilmu yang didapat.